Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang Deddy Corbuzier dan Agung sama Mayden. Oke, jadi kalau kalian belum tahu, jadi Agung ini TikToker dan juga Mayden ini juga TikToker terkenal yang sering live dan jualan. Kalau Deddy udah tahu lah ya, Deddy kan Deddy Corbuzier udah tahu lah. Oke, nah pertama-tama kita tidak bermaksud menghina siapapun, oke? Dan kita memang pansos. Kalau Medan dan Agung dan Deddy Corbuzier bukan siapa-siapa, kita tidak akan bahas video ini. Oke, kita langsung nonton videonya. Jadi ini cuma cuplikan-cuplikan, karena kalau kita nonton videonya panjangan, oke? Nanti podcastnya berdua ya sama Kak Agung ini. Oh gitu ya Kak, aku nggak tahu tuh. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Terus gue kan jadi insecure sendiri ya. Apa gue segembel itu? Gue insecure sendiri. Itu dari sisi lu. Itu masuk dari sisi gua. Setelah selesai podcast, waktu podcast kan, podcast. Lancar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Seru ya. Seru banget. Seru banget. Dia mau pulang, dia minta bikin perang dulu sama gua. Bansos M. Bumerang dulu, katanya minta bumerang dulu. Terus si Agung bilang pansos M. Perang dulu, udah bikin bumerang pulang. Tiba-tiba cek. Gue bilang dulu orangnya cek gua. Oh, Maiden ini pernah ke Dedi. Apa, Dek? Maiden ini pernah ke Dedi kan? Hah? Maiden pernah ke Dedi. Ya ini ceritanya dia sudah kemarin tuh mereka itu podcast bertiga. Terus sudah pulang Maidennya itu, terus tiba-tiba bilang nggak mau di-upload. Karena Nah itu ini mau dibahas nih sama Dedi. Bahwa ada dua hal nih. Ada dua hal. Aku nggak tahu tuh kalau gua sama siapa itu. Pertama aku nggak tahu tuh aku podcast sama siapa. hmm, Enggak, kan sama siapa dia. Yang kedua, pertanyaan gua katanya terlalu memojokkan. Kenapa hal sensitifnya gua tanyain dan malah jadikan kesalahan. Pertanyaannya terlalu sensitif, terus kenapa dijadiin ketawaan? Hah? Oh, perasaan waktu itu Om, dia aja ketawain dirinya sendiri. Tertawakan dirinya sendiri Iya, pada saat itu. Iya, iya. Udah gitu yang ketiga, bahwa ini kayak podcastnya Agung karena dia nggak ditanya-tanya. Hah? Ini gue kudu gimana sih Om? Terus udah di debat sama gue. Gue bingung, udah gak usah dipanjangin, gue panjangin nih. Udah, saya nggak ada masalah, nggak usah lu panjang-panjangin, nyari alasan. Gue bilang, lu udah tahu kok, lu manajer lu udah bilang kalau lu berdua gini. Oh, manajer saya nggak tahu, gue kasih tafsirannya. Iya itu baru hari itu ngasih taunya. Iya, tapi lu tahu dong, harusnya dong. Tapi bukan itu masalahnya bahwa pertanyaannya kayaknya meremehkan saya gitu. Yang Anda lakukan dari dulu di live itu sudah meremehkan diri Anda sendiri. Betul. Ya kan kita mah cuma ngelihat dia karakternya begitu ya. Ya kalau lagi live jualan gitu. Kalau live-nya seperti apa, kita tanyanya seperti apa. Iya. Sesuaikan dong. Iya. Kenapa lu begini? Kenapa lu begini? Iya. Gitu kan. Iya. Tapi dia ketawa ketiwi di sini. Ketawa ketiwi dan diperpanjang sama dia. Dia sendiri yang memperpanjang dialognya kan. Iya. Ada pertanyaan? tapi berarti live-nya apa podcastnya itu tidak pernah dipublish ya sama Tidak. apa chatnya Close the Door. Oke. Nggak. Cuma kayaknya mereka nih syuting ulang karena mungkin si Dedinya itu merasa sungkan sama si Agungnya ini loh. Karena hasilnya nggak di up ya. Sayangkan. Ya, jadi tapi habis itu mereka yang gibah ceritanya, gibahin satu orang itu. Ya si Maiden itu. Hmm. Walaupun si Agung sama si Dedi nggak ada sebut nama orangnya siapa. Cuma Hmm. habis itu problemnya adalah si Maiden tuh klarifikasi sendiri, padahal namanya tuh nggak ada disebut. Ya, ya, ya. Terus nih ada klarifikasi dari Maidennya, bukan klarifikasi. Sebenarnya dia ada podcast lagi sama orang lain. Cuma kepanjangan. Ini dia yang pas waktu live dipotong. Ini udah panjang nih 5 menit. Gue tuh nggak menghalangi rezeki mereka. Kenapa? Gue baru 22 tahun yang guys, kayak gitu.
Gue juga aslinya nggak sombong banget kayak gitu. Gue mana ada kayak gitu guys. Gue tuh gue emang telat. Maaf, gue udah maaf ya telat. Gue bilang maaf ya telat. Soalnya tadi hujan, macet juga. Gue bilang kayak gitu. Soalnya gue dari utara. Gue bilang kan maaf ya kalau telat. Terus gue pertama aja gue nggak duduk deket mereka, deket artis-artis. Gue duduk di kursi sana, kursi yang tempat penunggu gitu. Terus gue Penunggu. dipanggil, kenapa kamu duduk situ, duduk sini? Baru gue duduk di situ. Ya udah terus gue nanya kan sama yang satunya lagi, gue nanya kayak gini, kakak mau ini juga, gue bilang kakak mau podcast juga, gue bilang kan kakak mau podcast juga, iya, gue bilang kan, hmm, terus dia bilang kamu sering tahu masuk FVP aku, kata dia. Oh iya kak, aku bilang emang kakak tiktokers ya, aku bilang kayak gini. Gue sumpah demi Allah ya guys ya, gue ngomong kayak gitu, kakak tiktokers juga, gue bilang iya. Oh nggak pernah masuk FVP ku, gue bilang. Yang mana akunnya? Gue ngeluarin HP kok kayak gini, yang mana akunnya kak? Aku bilang. Oh ini guys. Oh yang ini. Oh nggak pernah masuk kak, karena FVP ku kebanyakan. Karena FVP ku kebanyakan Mobile Legend, gue bilang kayak gitu. Kalau FVP ku kebanyakan Mobile Legend, iya emang FVP ku juga kebanyakan ibu-ibu, kata dia kayak gitu. Udah sebatas itu doang. Gue di luar situ, gak ada lagi hal yang lain. Gue nggak pernah nyindir dia di mana-mana. Gue nggak pernah ngatain dia di mana-mana. Tiba-tiba gue bangun-bangun pagi-pagi, Instagram gue banyak komen gitu. Oh ini, oh ini cewek basi, oh ini, gitu. Sumpah gue nggak pernah bahas dia di mana-mana, gue nggak pernah nyindir dia apa-apa. Kalau emang gue salah, kalau emang menurut dia gue salah, aturan dia chat gue aja. Marah-marah terserah nggak apa-apa, chat gue marah-marah silakan, gue terima kalau emang gue salah. Tapi gak bahas depan orang banyak juga, Cok. Gue jadi dikatain banyak orang. Kalau emang gue salah, ya setidaknya bahas aja depan gue. Kayak personal aja gitu lah. Ya nggak guys? Ya enggak guys. PL, terus foto sama gue. Kalian pasti tahu gue. Gue orangnya nggak kayak gitu. Gue nggak tahu salah gue apa. Gue nggak pernah spill mereka. Gue nggak pernah ngatain mereka sampai segitunya banget, Cok. Segitunya banget anjir, anjir. Nah, ya bahkan orang-orang yang foto sama gue di MPL aja gue repost-repostin guys, sampai Instagram gue tuh titik-titik kecil, karena gue ngerasa mereka udah ada yang dari jauh ya kan ke Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan jauh-jauh. Kalau nggak, setidaknya gue repost gitu, jadi mereka tuh kayak seneng gitu kalau gue repostin, mereka habis foto sama gue repostin, mereka langsung pada DM gue, gila Mei, makasih udah repost gue, mama gue bangga gitu-gitu, biar nggak sia-sia MPL mereka ya? jauh-jauh. Mobile Legend apa Tapi gitu? bisa-bisanya gue Kayak gamers, acara gamers gitu mungkin. Hmm. gue bukan orang kaya, gila. Gue bukan orang kaya guys, gue bukan orang kaya, gue bukan orang tinggi, gue bukan saingan, gue nggak bakal bikin mereka miskin. Kenapa segitunya banget sih, ya ampun. Gue jualan doang guys. Dan mic-nya mau habis. Udah selesai. Terus ini kayaknya podcast setelahnya Dedi sama orang lain yang kayaknya YouTuber juga. Setelah videonya tadi tuh loh. Nih Konslet Podcast.
Kalau menurut Kak, podcast yang kemarin konslet Pak Deddy. Enggak dong. Kok enggak Pak Deddy? Lihat aja, hampir semua komen yang bilang podcast Pak Deddy sama yang baju kuning udah kayak mak-mak lagi ngerumpik. Ya. Nah itu tahu. Bahkan ada yang bilang smart people sekarang udah jadi konslet people. Salah. Maidan sampai nangis. Terus rame hashtag stay with Maidan. Ya mau gimana Pak Deddy? Tapi seperti yang sering Kak bilang, segala sesuatu yang konslet masih bisa diperbaiki. Mungkin podcast kemarin emang konslet, tapi kedepannya Pak Deddy pasti bisa buat yang lebih baik. Mungkin masa lalu Maidan emang ada yang konslet, tapi sekarang kan dia udah buktiin kalau dia bisa sukses dengan kemampuannya sendiri, bukan karena pansos sama siapapun. Oke. Terus kita lihat video rekap. Ini rekap, ada orang yang buat rekapan. Maiden minta Deddy Corbuzier untuk nayangin podcastnya Beragung karena pertanyaan Deddy terlalu sensitif dan ngerendahin. Agung Karmogi yang merasa sakit hati karena videonya gak ditayangin dan ngerasa diremehin Maiden karena Maiden bilang gak tahu siapa dirinya. Deddy Corbuzier yang akhirnya bikin ulang podcast bareng Agung tapi isinya malah nyindir Maiden sampai bilang Maiden jual keperawanannya. Oke, jadi ya Maiden yang nangis di live-nya setelah ngeliat podcast Deddy dan Agung langsung mengklarifikasi tuduhan-tuduhan satu persatu. Netizen yang pro Maiden merasa kalau Deddy dan Agung udah keterlaluan karena nyudutin Maiden sampai ngetawain keperawanannya. Jadi gue bisa bikin postingan kalau Maiden itu playing victim dan blunder, sedangkan dia hanya mengikuti personal branding dari Maiden. Udah paham deh? Ya, gimana? Oh, yang masalah keperawanan tuh ada. Jadi kalau Deddy bilang di YouTube-nya, dia bilang kalau yang ngebahas pertama tuh yang sama Agung itu ya, YouTube podcastnya sama Agung berdua, itu dia bilang kalau si Maiden duluan, bukan Maiden ya, ini orang yang dia tidak sebutkan namanya, dia yang bahas duluan, terus dia yang ketawa-ketawa duluan. Oh. Jadi ya cuma memang ada pembahasan tentang kayak dulu tuh susah banget ceritanya seseorang ini. Terus habis itu kayak dia sampai mau jual keperawanannya karena bingung orang tuanya lagi cerai. Itu yang buat yang banyak pro Maiden karena kayaknya kayak nggak tahu betapa susahnya gitu loh kehidupannya gitu. Dia ketawa-ketawa itu tapi di dalamnya sebenarnya sakit gitu loh, sakit hati gitu loh karena berat gitu kan. Ketawa-ketawa itu karena dia nutupin kesedihannya gitu. Tapi Dedi pas waktu Dedi itu bilangnya kayak dia dulu yang bahas gitu loh. Oke, jadi gimana menurut Dede? Oke, pertama ya, Koko mau klarifikasi dulu kalau Koko bukan penonton Maiden dan juga bukan penonton Agung, pernah lah ya sekali-sekali ngeliat di FYP-nya. Kalau Maiden mungkin karena saya bukan marketnya ya, jadi bukan orang yang suka belanja juga, jadi makanya mungkin nggak tahu. Kayak Bunda Korla juga Koko nggak tahu, cuma sekilas-sekilas lihat di FYP gitu. Ya, tapi kalau Dedi Koko memang pernah nonton, jadi mungkin Koko bias. I don't know. Ya, tapi kalau menurut Dede gimana? Ya, saya juga harus ngasih disclaimer bahwa ini bukan merupakan menyudutkan, dan kalau saya jujur saya sepertinya harusnya lebih objektif sih karena saya bukan penonton dua-duanya, saya bahkan nggak tahu ini siapa. Tolong jangan ada yang tersinggung kalau saya bilang saya nggak tahu dua-duanya siapa. Siapa nih? Agung sama Aidennya? Ya nggak tahu kan, soalnya kadang orang tersinggung kalau dibilang, kamu nggak tahu aku, wah aku tersinggung kan, bisa kan. Kalau Dedi tahu dong. Kalau Dedi saya tahu, Oke, terus. saya tahu ya, bukan kenal ya. Jadi menurut saya sih di dalam kasus ini hipotetik, ini retorika ya, hypothetically kayak kalau seandainya ini semua yang diomongkan bertiga adalah nyambung, karena kan semua nggak ada yang sebut nama juga berarti. Satu ngomong mereka, satu ngomong dia, nggak ada yang sebutin nama. Oh, terus Ya Dedi bener bilang, ya? pertama gue usah main playing victim sama gua. Kedua, kalau mau tahu aslinya gimana bicaranya, fansnya minta deh ke orangnya izin tayangnya. Ntar gua tayangin. Jadi paham siapa yang blunder, siapa yang ketawa, siapa yang play shit, oke? Hmm. Hmm.
Coba dibaca fansnya, video aslinya aja. Fansnya lihat video aslinya aja enggak. Kalau iya gue yang blunder, gue yang nggak mau tayang. Yang ngomong masalah virginity pertama juga siapa kali? Yang ketawa-ketawain virginity juga bukan gue pertamanya, dia sendiri. Makanya nggak mau tayang. Giliran gak tayang, play this with me. Are you sure? Anyway, I don't mention any name. Minta izin ke orangnya supaya tayang sana Gi. Jadi bisa lihat gimana dan kenapa aslinya. Adil kan? Wani. Gitu. Oke. Karena semua tidak ada yang menyebutkan nama, jadi ini adalah hypothetical case ya, bahwa ini semua bersangkutan karena tidak ada yang menyebutkan nama. Terus Kalau yang si kedua, kalau si Maiden karena pertama, kalau pas waktu klarifikasi Maiden ngomong sih, dia ngomong Dedi. Karena kan dia bilang dia ada boomerang kan sama Dedi. Habis itu dia bilang kayak mau nunjukin ke bapaknya, kalau ke papanya itu kalau dia bisa sukses dengan cara main game. Nih, bisa sampai boomerang sama Dedi gitu loh ceritanya. Maiden ini pemain game gitu kah? Saya saya nggak tahu karena saya tuh jarang sekali memberikan panggung ke orang untuk waktu saya. Kalau Jadi kalian lihat kenapa saya nggak ngerti, saya juga ngapain saya tahu gitu loh. Koko juga nggak tahu. Koko cuma tahunya si Maiden ini ya mungkin main game karena dia bilang dia suka main game. Oke, terus habis itu juga live, sekali live di TikTok itu nonton bisa sampai 200.000 deh si Maiden ini. Orang. Oh, berarti Dakor lah ya. Iya, 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 iya. Iya Karena kan, ngom- Dakor lah karena juga. karena ngomongnya tuh lucu katanya orang ya. Koko nggak pernah nonton dan juga ngomongnya tuh kayak kasar gitu loh. Kayak ngomong kayak di warnet gitu loh. Dia mungkin kayak lagi main game. Oh gitu, oke. Terus Cuman anyway menurut saya, masukan buat Om Deddy, kalau nggak salah Om Deddy itu dulu manggil penontonnya smart people, dan dia selalu bilang jangan memberikan panggung kepada orang yang nggak layak diberi panggung. Tuh, cuman ke arah belakangan ini, podcastnya Om Deddy itu kehilangan idealisme dan lebih ke arah komersil. Jadi videonya tuh dibuat berdasarkan algoritma yang yang lagi disuruh naik. sama yang lagi naik, dan juga yang mungkin for the sake of yang penting ada video tayang karena ada kebetulan kontrak sama brand atau apa gitu. Memang Ya, harus tayang ya itu Koko setuju walaupun sih. gak ada sesuatu. Ya Koko setuju karena kayaknya memang kayak ibu-ibu ngerumpi memang pertama-tama videonya itu. Yang tadi kita lihat kan sekilas itu kayak ibu-ibu ngerumpi memang. Sehingga persentase dari video Om Deddy yang dulu saya tonton dibandingkan sekarang tuh jauh sekali. Saya harus mengkurasi sendiri. Om Deddy tidak melakukan kurasi pribadi terhadap konten yang akan dia tayangkan. Ya, jadi Menurut maksud saya sih. Bahkan kalau Om Deddy itu nggak suka dengan bintang tamu yang ini, dengan topik yang ini, cuman he just go with it, gitu. jadi dia demi mencari ke apa ya? Mencari apa semua segmen. Jadi dia ngundang berbagai segmen kayaknya. Dari segmen D ke segmen A ke anak muda ke orang tua. Jadi dia asal masuk aja semuanya. Kalau dulu kan mungkin Ya, lebih kayak yang smart dan memberikan memberikan apa ya? Memberikan pengetahuan gitu kan. nah, jadi ideologi dasarnya tuh menurut saya udah nggak kena buat saya ya. Ya terserah kalau Om Deddy merasa itu saya yang salah ya nggak apa-apa juga gitu Ya, loh. Koko juga setuju sih. Terus, Terus satu, makanya pada saat terjadi kontroversi belakangan ini terhadap hal-hal yang hal-hal yang cukup bisa diperdebatkan banyak pihak, Om Deddy jadi sering melakukan take down video, ngerti kan? Yang sebenarnya itu nggak necessary juga gitu loh. Kalau ya, masih stick to the ideologinya dia. Jadi itu mungkin dari sisi Om Deddy mungkin itu yang perlu jadi masukannya. Kalau dari sisi siapa tadi Agungnya, seandainya retorikanya itu betul, ini ngomongin soal itu, eh saya nggak tahu kenapa harus tersinggung karena oh gini, kalau kalau tersinggung karena saya sudah spend time menghabiskan waktu saya untuk datang ke sebuah tempat yang mana kalau di Jabodetabek kan macet lama tuh. Saya udah datang, saya udah habisin waktu untuk shoot. Ya ekspektasi saya harusnya live dong karena kan gimana pun juga itu adalah waktu saya, komoditi saya gitu loh. ya, Saya sudah effort. Kalau misalnya kamu udah kamu udah take sama saya video dengan asumsi ya karena kan harusnya udah ada sayang. tanda tangan kontrak dan something kan. Ya. Tanda tangan kontrak dan segala macam harusnya ya kamu udah sepakat gitu loh. Nggak ada alasan. Jadi saya mungkin agak tersinggung di situnya. Tapi saya nggak akan tersinggung di bagian kalau orang nggak Nggak kenal kenal. saya sih. Ya kayak kalau nggak kenal ya nggak apa-apa juga. Saya juga Ya, cuma terus. Jadi kalau orang nggak kenal ya nggak apa-apa gitu. gimana?
Saya nggak apa-apa. I don't see a problem kalau orang nggak kenal saya gitu loh. Nah, jadi Koko juga setuju. Kayaknya tapi bukan masalah nggak kenalnya, karena ditanyain juga si Agungnya, menurut lu sebenarnya si dia memang nggak kenal sama lu apa nggak? Kayaknya nggak kenal sih Om katanya gitu. Kayaknya emang nggak kenal Oh gitu. iya ya. Karena memang marketnya Oh. beda kan. Kalau yang Agung itu lebih kayak lucu-lucu ibu-ibu gitu loh deh. Makanya dia nyebut Oh. nyebut fansnya juga bunda-bunda. Oh. Kayaknya bukan, Oke. kayaknya lebih ke masalah dia udah Yang spend waktu buat syuting. Apa deh? nah, kalau itu saya bisa paham sih. Mungkin saya juga kalau itu saya juga paham sih. Saya juga mungkin agak pissed off ya kalau gitu. Kita udah tanda tangan kontrak. Aku udah datang. Kalau misalnya aku udah dandan gimana? Oh, Waktu tapi kan nggak bisa dibayar nih jatuhnya. tapi menurut Koko si Dedi ini berarti nggak tanda tangan kontrak deh. Ya, Dedi ini soalnya kan kalau ngundang nggak jalan. Nah, tetap bisa tayang. mungkin ya Karena kalau teorinya memang sih sudah gitu. tanda tangan kontrak pasti bisa tayang. Karena kan sudah waiver kalau ini bakal tayang gitu loh. Tapi mungkin Oh, belum. ini betul. Nah, oke. Jadi menurut Kokoh kalau Dedi mengundang orang tertentu memang harus buat kontrak sih. Jadi kalau memang ada dia salah ngomong ya udah tetap punya hak Dedi buat tayang. Ya, betul. Kalau si Dedi Tapi mau pilih pertanyaan juga kalau saya kan di listing kan. apa? Nah, ini kembali nih, saya bahas ke pihak Maiden ya. Karena pertanyaan biasanya udah di brief dulu dan cocok-cocokin antara dua belah manajemen kan. Kayaknya Kayak enggak. pertanyaan. Ya. Nah, makanya itu. Enggak. Tapi tadi Dedi kalau nggak salah ada ngomong kan, aku udah ngomong sama manajermu akan bahas apa gitu nggak sih Enggak. kalau nggak salah. Dia bilang kalau dia bakal syuting sama si Agung. Sudah dikasih tahu. Bukan bukan bahas Oh. apa, bukan. Tapi sudah Jadi topik bilang. sampai pertanyaannya nggak dibahas ya. Ya, jadi udah bilang kalau kamu bakal syuting sama Agung. Kalaupun dia nggak research kan itu bukan salah pihak yang itu, bukan pihak Iya. orang lain. Ya saya yang menerima bahwa undangan itu ini gitu loh. Namanya diundang kan juga kita nggak bisa gimana ya? Ngerti nggak sih? Ya kalau Kita nggak suka kita nggak usah datang dari awal. kita berhak untuk menolak gitu loh. Ya, mending nggak usah datang dari awal kan. Kalau memang nggak suka bakal sama orang ini gitu. Misalnya Koko syuting sama Dede, terus Koko nggak suka Dede, ya mending nggak usah datang kan dari awal, nggak usah syuting gitu. Jadi biarin terserah aja gitu kan. Ya itu masukan buat si Maidennya sih sama eh sort dari videonya ya apa ya kalimat Om Deddy yang playing victim itu mungkin saya agak sedikit setuju sih dengan kalimat itu. Iya, Dengan diksi itu ya playing victim. ya, Karena banyak hal yang agak nggak relate gitu loh antara bagian ada fans yang foto sama dia di post itu relasinya apa dengan kamu datang menghabiskan waktu orang dan terus habis itu berubah pikiran gitu loh. Atau kamu bilang kamu nggak kenal dengan siapa narasumber berikutnya dengan apa tuh nggak ada relasinya. iya. Terus Jadi antara kamu orang kaya dan kamu orang tinggi atau apa tuh nggak ada relasi. Jatuhnya iya, kamu cuman membuat playing victim. ya itu. Makanya Jadi menurut kayak saya kalau seakan-akan, jadi seakan-akan saya ini cewek, terus habis itu saya ini kayak masih muda. Dan kan dia ada ngomong juga kan, umurnya udah dua. Ya, dia ngomong dan saya ini itu masih ada muda. relasi ya. Saya juga apa bukan orang kaya guys, tapi yang nonton saya 200 ribu views. Itu Itu berapa nggak ada banyak? relasi menurut saya. Makanya kenapa saya agak cukup mencondong kepada setuju dengan kalimat diksi playing victimnya Om Deddy. Ya, jadi maksudnya kita kita dibenerin ya. Kalau gitu berdasarkan kamu umur 22 sama kamu yang kamu bilang kamu 22, habis itu kamu bilang dia bukan orang kaya, habis itu dia foto sama orang-orang yang datang ke MPL, itu tidak ada hubungannya dengan kamu datang ke podcast, terus kamu sudah podcast, terus Menghabiskan habis itu waktu. menghabiskan waktu orang lain dan orang-orang yang lumayan penting ya, karena kan orang ya, sukses lah ya Ya hitungan. waktu sama uang lah. Ya, waktu kan adalah uang. Tuh, habis itu tidak jadi, bilangnya nggak jadi karena alasan ini. Kalau alasannya, jadi gini loh, yang masa kalau kokoh problemnya adalah kalau pertanyaannya sensitif dan seakan-akan ngetawain, kita harus nonton videonya, video aslinya. Betul. Ini saya, saya sendiri pun tidak bisa membela pihak manapun karena nggak ada videonya yang bisa dibahas. Ya, jadi kita, tapi yang masalah dia terus tiba-tiba nggak jadi minta tayang videonya itu merugikan orang lain sih memang. Kalau itu jelas. Ya, tapi Betul. kalau misalnya kayak dia ngomong masalah dia pertanyaannya menyudutkan, habis itu kayak diketawain,
Itu kita harus nonton videonya asli. Hmm. Dan Om Deddy juga masukannya itu mungkin pada saat mau panggil narasumber harus ada hitam di atas putih, harus Ya. ada brief pertanyaan yang jelas. Makanya nggak ada salah-salahan kayak gini. Cuman agak bingung ya kalau wakil presiden yang diundang kayak gitu boleh nggak ya? Kan Jadi, Pak Wapres juga pernah. Ayo jadi dong. Kokoh yakin si Dedi ini sudah memberikan kontrak ataupun memberikan list pertanyaan itu kepada orang-orang tertentu, tapi tidak Ah. kepada orang-orang tertentu. Kalau ke Oh, menteri, ke oke. menteri, ke wakil presiden, atau ke anggota polisi, atau mungkin ke, maksudnya ya seakan-akan orang penting ya DPR, gitu-gitu kan, pasti sudah diberikan list pertanyaan. Jadi dia nggak selalu ngasih list pertanyaan, menurut Kokoh. Oke gitu ya. Kayaknya ya, Karena kalau karena melihat, tuntutan membuat video tayang ya. Jadi kan bagian timnya harus cepet-cepetan. ACC dari pihak yang diundang tuh juga butuh waktu loh sampai tanda tangan. ya, ya. Jadi Kan video mungkin, harus tayang terus. ya, jadi mungkin problemnya adalah Dedi tidak menyangka kalau ini bakal sampai kayak gini gitu loh. Betul, setuju. Itu sih. Jadi kalau masalah yang kayak, ya itu tadi, kalau misalnya kayak pertanyaan menyudutkan terus malah diketawain tuh kita harus nonton videonya lagi memang. Hmm, Jadi ya Koko betul. sebenarnya ya, jadi kita sudah ngasih masukan ke Dedi, kita sudah ngasih masukan ke Agung, kita juga sudah ngasih masukan ke Medan ya. Kritik nih, bukan menghina, bukan menyudutkan ya, kita memberi masukan. Oke. Terus apa lagi deh? Itu aja sih saya makanya tadi saya bilang kayak dalam kasus ini karena ini semuanya bentuknya retorika, ini ada masing-masing punya peran lah masalahnya menurut saya. Ya, jadi paling benar sebenarnya kita harus nonton videonya sih. Ya kan? Tuh. Masukan masukan ke Medannya apa nih? Masukan ke Medan kalau gitu yang membangun. Loh ya itu tadi harus lebih profesional kalau kerja. Kalau promosi ataupun kerja, maksudnya gini loh, bukan lebih profesional ya, lebih menghargai waktu orang lain lah sebenarnya. Ya 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 itu ya lebih menghargai waktu orang lain. Ya, lebih menghargai waktu orang lain lah. Itu sebenarnya kalau sampai tayang, ya sudah gitu kan pasti nggak ada problem ini sebenarnya. Nggak ada kayak Tuh. ngomong-ngomong. Terus menurut koko juga benar, si Dedi ngapain ngomong kayak gibah-gibah kayak ibu-ibu? Udah nggak usah dikasih panggung, selesai kan? Kalau memang nggak suka ya mas koko. Hmm. Bahas bahas pencapaiannya si Agung tadi seharusnya Hmm. dari awal gitu, nggak ada bahas orang lain, selesai. Ya karena kan ceritanya kita pun tidak tahu kalau itu pernah kejadian dan ada masalah apa. Kalau seandainya Bahas. tidak pernah diupload sekalipun, Betul, ya kan? betul. Nah, terus juga Iya. ya kita kok cari pemberitahuan lagi ya, kita memang pansos guys. Supaya jadi jangan lupa subscribe, like dan komen, oke? Subscribe, like dan komen, setuju apa nggak setuju, oke? Ya, stand with Maiden. Stand with Maiden. Om Siapa Om sih? Om Saya Deddy nggak tahu. sudah bukan smart people, Om Deddy lazy, conslet people, stupid people. Yang enggak lah bukan stupid. Cuman sekarang kan udah jarang Om Deddy ngomong smart people. Mungkin Om Deddy juga kerasa kali. Oh iya benar, karena dia udah nggak smart Kalau lagi. dulu dalam setiap video itu ada omongan smart people berulang kali loh. Oh iya benar, Berulang kali. Sekarang tuh Om Deddy hampir nggak pernah ngomong. Juga mungkin kerasa soalnya. mungkin mungkin. Kalau gitu sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Setuju apa nggak setuju? Masukan-masukan kita buat semuanya. See you at the next video. Bye-bye.